Ya bro, bagaimana aja lo? Baru kelihatan. Gue lagi pusing bro. Emang lo pusing apaan bro? Biasa, masalah rumah tangga. Emang rumah tangga lu kenapa? Gue nyedukin bini gue selingkuh. Hah? Selingkuh lagi? Iya, dia selingkuh yang 2 kalinya. Wah, yang sabar ya bro. Udah gak bisa sabar bro. Dan gue pengen cerai sekarang bro. Lu yakin mau cerai? Udah yakin banget bro. Tapi gue gak tahu caranya ngajuin gugatan perceraian itu bagaimana. Kalian semua ada yang tahu gak? Oh, tentang itu ya. Kalau gue sih nggak tahu ya karena gue belum nikah. Gue kira lo tahu. Lo tahu gak bro? Gue sih tahu dikit bro. Jadi gini bro. Selamat datang di Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat alur pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, mulai dari pos bakum hingga loket-loket pelayanan yang ada di dalam pengadilan. Bagaimana prosesnya? Langsung saja simak video ini. Pos bakum atau pos bantuan hukum. Disinilah tempat pertama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Pos Bakum juga memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis, bantuan pembuatan surat gugatan ataupun permohonan, serta informasi hukum bagi pihak yang tidak mampu atau belum pernah memahami proses peradilan. Pelayanan di Pos Bakum bersifat non-litigasi dan dijalankan oleh lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pengadilan. Loket 1. Loket ini berfungsi untuk menerima dan memeriksa berkas perkara dari para pihak. Misalnya gugatan cerai, permohonan isbat nikah, waris, dan sebagainya. Petugas di Loket 1 akan membantu memastikan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan administratif telah lengkap sebelum perkara didaftarkan secara resmi di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, Loket 1 adalah pintu awal bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Kasir. Kasir merupakan tempat pembayaran biaya perkara setelah pihak mendaftarkan perkara di Loket 1. Petugas kasir bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, dan mengelola seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan perkara di dalam pengadilan. Tugas dan fungsi kasir. Yang pertama, menerima pembayaran panjar biaya perkara dari pihak berperkara. Yang kedua, menerbitkan tanda terima resmi kwitansi atas pembayaran tersebut. Yang ketiga, mengelola uang titipan ataupun rekening pengadilan untuk biaya panggilan, pemberitahuan, dan administrasi perkara. Yang keempat, menyetorkan uang ke rekening pengadilan sesuai ketentuan. Yang kelima, melayani pengembalian sisa panjar biaya perkara setelah perkara selesai. Dan yang terakhir, mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam sistem keuangan perkara ataupun misalnya SIPP. Loket 2. Loket ini menjadi tempat penyerahan berkas perkara yang sudah lengkap dan telah dibayar biaya perkaranya. Petugas di Loket 2 akan melakukan pencatatan resmi perkara ke dalam sistem dan menerbitkan nomor perkara tetap serta menjadwalkan sidang pertama. Loket 3. Loket ini melayani pihak berperkara yang ingin mengambil dokumen resmi setelah perkara mereka diputus oleh majelis hakim. Petugas di Loket 3 memastikan bahwa dokumen yang diberikan sudah sah, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Loket 3 adalah tempat masyarakat menerima hasil akhir dari proses persidangan di dalam pengadilan agama,
seperti salinan putusan dan akta cerai. Loket 4. Loket ini disediakan untuk memastikan pelayanan pengadilan berlangsung terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Petugas di Loket 4 bertugas memberikan informasi resmi dan akurat, serta menerima keluhan atau laporan dari pengguna layanan. Loket 5. Loket 5 melayani urusan yang berkaitan dengan surat panggilan sidang, pemberitahuan isi putusan, dan pengiriman berkas perkara. Petugas di loket ini bekerja sama dengan jurusita atau jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan secara resmi. Loket 6. Di loket 6 ini menjadi tempat bagi para pihak berperkara yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke dalam Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Singkatnya, loket 6 adalah tempat layanan bagi masyarakat yang ingin menempuh jalur hukum lanjutan, memastikan hak para pihak untuk memperoleh keadilan di tingkat yang lebih tinggi dan tetap terjamin. Loket 7. Loket 7 adalah tempat akhir dalam alur pelayanan perkara, yaitu tempat penyelesaian keuangan dan pengembalian sisa panjar biaya kepada pihak berperkara. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan pengadilan. Loket ini melayani pihak berperkara yang ingin mengambil kembali kelebihan dana ataupun sisa panjar yang sebelumnya telah dibayarkan di awal saat pendaftaran perkara. Setelah perkara diputus dan seluruh biaya dihitung, jika ada sisa, dana tersebut dikembalikan melalui loket ini. Jadi gitu bro. Oh, oke, paham. Yaudah sekarang yuk anterin gue ke sana. Ayo. Ya.